Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini sebelum kita memasuki materi, saya akan terlebih dahulu membahas soal yang telah saya berikan pada minggu lalu. Disimak ya. Soal yang pertama adalah sebutkan apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama ASEAN. Berikut adalah jawaban dari soal nomor 1. Yang pertama adalah faktor pendorong, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, kemudian kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Yang kedua adalah faktor penghambat, yaitu perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan setiap negara. Soal yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan COSD? Berikut adalah jawaban dari soal nomor 2. COSD adalah Commit on Social Development yang merupakan kerjasama ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Soal nomor 3. Apa saja pengaruh di bidang budaya ASEAN yang menghasilkan beberapa kegiatan? Sebutkan 3. Berikut merupakan jawaban dari soal nomor 3. Pengaruhnya yaitu dibangunnya Kota Budaya ASEAN, Perkemahan Pemuda ASEAN, dan Jaringan Kota Kuno ASEAN. Nah, bagaimana penjelasan soal dari saya? Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Nah, kali ini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Silahkan disimak ya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. A. Faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Berdasarkan kondisi iklim matahari, fisis ataupun muson, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN ini bahu-membahu untuk saling membantu. B. Faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Berikut saya akan memberikan tabel mengenai barang-barang tambang di negara-negara ASEAN. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. A. Teknologi transportasi. Saat ini, berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, dan udara. Ilmu pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Namun, meskipun sudah ditemukan kereta monorel, pesawat terbang, dan kendaraan modern lainnya, kendaraan tradisional pun masih dapat kita jumpai, seperti delman, becak, dan lain-lain. B. Teknologi komunikasi. Yang pertama adalah bidang sosial. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi, kemudian maraknya perdagangan manusia, serta kerjasama luar negeri semakin mudah. Kemudian di bidang ekonomi, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan uang asing. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau, dan bertambahnya pendapatan negara dari pajak. Bidang budaya. Yang pertama, terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Perubahan sistem nilai dan norma.
Kemudian, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Yang terakhir, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin masuk. Keamanan. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Contohnya, produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lainnya tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya. 4. Pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. B. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Luas lahan pertanian semakin berkurang, sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya, hilangnya lahan ruang terbuka hijau, dan berkurangnya resapan air. Ini adalah penjelasan dari saya tentang materi kita yang terakhir. Apabila kalian masih ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.